Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yulia Fajar, sahabat Kemenak yang berbahagia, bertemu kembali di podcast Kemenak Kabupaten Banyuwangi bersama seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi bersama Ibu Yulia Fajar. Gimana Ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau biasanya ini BPJS nggih Bu nggih. Salah satunya itu Mbak. Iya ya, betul. Sahabat Kemenak yang berbahagia, mari kita tanyakan langsung kepada beliau. Ini ada beberapa pertanyaan Ibu. Mungkin saya di sini mewakili saudara-saudara Kementerian Agama, sahabat Kemenak, yaitu yang pertama yaitu apa sih Bu BPJS Ketenagakerjaan itu? Monggo. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Mbak, ini siang ini Ibu pimpinan kami nggak bisa hadir. Saya dari BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi, Yulia Fajar Kusuma. Kebetulan saya melayani di bidang pelayanan. Jadi sebelumnya saya sapa dulu ya Mbak ya, boleh saya sapa sahabat-sahabat Kemenak, sahabat Kemenak yang berbahagia siang hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama belajar apa sih BPJS Ketenagakerjaan itu. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Mita dengan Mbak Mita bahwa apa sih BPJS Ketenagakerjaan itu. Seperti yang dikatakan orang Mbak ya, tak kenal maka tak sayang. Betul Ibu. Ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu adalah salah satu dari BPJS yang ada. Kalau BPJS Ketenagakerjaan ini sudah ada mulai tahun 1978. Saya belum lahir itu Bu. Oh gitu ya? Enggak, saya belum lahir itu Bu. Ya Allah, ternyata lama sudah lama sekali, walaupun namanya itu berganti-ganti Mbak. Oh iya. Jadi awalnya dulu ada dari Perum Aztek, terus kemudian berubah lagi sampai ada Jam Sostek. Kemudian berubah lagi tahun 2015 sampai menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Yang sekarang ini BPJS Ketenagakerjaan. Supaya gampang panggil kami BP Jam Sostek. BP Jam Sostek. Baik, sahabat Kemenak yang berbahagia, saya perkenalkan, saya Yulia Fajar dari BP Jam Sostek. Terus Bu, di sini kan sudah mengenalkan diri, namanya BP Jam Sostek. Kemudian ada pertanyaan berikutnya Ibu, yaitu apa bedanya dengan BPJS Kesehatan? Oke Mbak Mita, ini yang memang paling banyak pertanyaannya. Orang mesti kalau bilang BPJS selalu kesehatan. Karena sakit berarti pakai BPJS aja udah, biasanya gitu. Ini sepenggal. Jadi BPJS itu ada dua sebenarnya. Kami mendapat amanah dari pemerintah. Jadi ini adalah program pemerintah Mbak Mita. Program pemerintah di mana dia bisa menghandle untuk kalau BPJS Kesehatan itu terkait dengan kondisi sakit. Kondisi sakit. Betul. Diikuti oleh seluruh warga. Iya. Seluruh warga Indonesia. Bukan hanya pegawai, Bukan hanya pegawai. Jadi ada anak, istri, rakyat biasa. Maksudnya gitu. Sama. Kalau kami coveragenya itu seluruh pekerja. Seluruh pekerja. Jadi terkait pekerjanya saja untuk program ada jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kematian. Jaminan hari tua. Hari tua bisa Bu. Hari tua berarti bisa. Kalau enggak punya pensiun seperti PNS bisa gitu. Ada lagi Mbak, kalau itu
jaminan pensiun. Oh, Kalau yang jenengan sampaikan itu ada sendiri. Oh, Kalau jaminan hari tua itu diambil pada saat misalnya kita ada resiko dinonaktifkan, di PHK oleh perusahaan. Oh, itu tabungannya bisa diambil. Bisa diambil. Kalau pensiun? Kalau jaminan pensiun itu konsepnya sama dengan pensiunan pegawai negeri, Mbak. Jadi walaupun karyawan swasta, kita belum diangkat PNS sampai dengan pensiun nanti, kalau masa iurannya memenuhi 15 tahun, maka kita akan dapat pensiunan seperti pegawai negeri. Oh, sampai Bu, sampai tutup usia, Bu. Kemudian kalau tutup usia, kita masih ada tanggungan, ada anak, istri. Kalau kita tutup usia, jatuhnya ke anak, ke suami dulu. Ke suami dulu. Kalau misalnya atau istrinya kalau yang pekerjaannya pendamping gitu. Terus nah, kalau beliau tutup usia juga, maka dia akan jatuh ke anaknya. Atau dia nikah lagi lah Misalnya dia suami atau istrinya nikah lagi, ini nggak akan hilang. Kalau dia masih punya anak, tanggungan anak yang usianya belum 23 tahun. Oh ya, berarti aturannya juga hampir sama seperti sama dengan pegawai negeri Nah, satu lagi, kalau sudah ikut 4 program, itu akan dapat bonus. Dapat bonus, jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau jaminan kehilangan pekerjaan selama 6 bulan dia setelah PHK ya Pak dia ada resiko PHK, kemudian 6 bulan pertama dia akan dapat santunan berupa nominal rupiah. Kemudian dia akan ke Disnaker juga, akan ada pendampingan dari Disnaker sampai dia nanti dapat info lowongan kerja. Kemudian kalau dia nggak dapat di info lowongan kerja, dia bisa juga masuk ke BLK, Balai Latihan Kerja. Supaya dia bisa mandiri. Jadi ini program iurannya ini nggak pakai iuran. Nggak pakai iuran? Bonus yang jaminan karena 4 ini tadi. Ikut 4 program. Coba Ibu, mari Ibu, coba saya ingin tahu lagi, kita ulang. Maksudnya Ibu ulang 4 program ini apa saja yang menarik itu tadi, Ibu. Mulai yang pertama, kita mulai selama dia bekerja. Itu ada jaminan hari tua. Jaminan hari tua yang pertama. Hari tua. Terus kemudian nanti kalau ada resiko kerja, maka dia akan ada jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja. Yang apabila dia ada resiko tutup usia, maka dia ada jaminan kematian. Jaminan kematian yang ketiga. Yang keempat, Ibu? Yang keempat ada jaminan pensiun. Jaminan pensiun ada 4 ini. Kemudian mendapatkan bonus untuk JKP. Ini programnya Mbak, belum manfaatnya loh ya. Belum manfaatnya nggih. Manfaatnya lebih banyak lagi. Iya, ini gimana Bu untuk manfaatnya, apa sekalian kita pulas apa gimana ini nanti untuk manfaatnya? Boleh? Apa langsung dengan pertanyaan saya yang berikutnya? Monggo, saya ngikut aja ke Mbak Minta pengennya apa saya kasih. Enak sekali ya ternyata pelayanannya jam sostek. Untuk manfaatnya Ibu, coba manfaatnya monggo sudah sekalian sudah kita kupas Sebenarnya kalau manfaatnya itu banyak. Cuman yang pertama sebelum ke manfaat Mbak Mita, sebenarnya apa sih, ada hubungan apa sih, bagaimana sih Kemenak itu punya sebenarnya kalau Kemenak itu sudah punya, mereka dari Kemenak mendukung kami dengan mengeluarkan KMA. Kalau KMA keputusan Menteri Agama ya Mbak ya. Betul. Keputusan Menteri Agama nomor 1069 itu sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Terkait dengan kepesertaan dari
tenaga ASN yang ada di Kementerian Agama, kemudian tenaga pendidik, yang di dalamnya kan ada tenaga pendidik, ada kependidikan, kemudian tenaga bantu lainnya. Itu kalau dari KMA 1069 ini mereka diwajibkan mempunyai perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini. Ini ada itu nggih Bu, ada maksudnya MOU-nya juga di situ nggih? Ada MOU-nya juga ada antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Agama. Ya. Jadi di dalamnya semua unsur yang di 3 poin itu tadi, 3 sasaran itu mereka punya hak untuk bisa ikut program kami. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya kalau ikut? Iya, itu kayaknya menarik sekali Bu. Itu ya. Jadi kalau yang pertama kita buka satu-satu ya, kita ulas satu-satu. Iya. Selama dia bekerja, itu ada resiko kecelakaan kerja. Apa sih kecelakaan kerja itu? Apa bedanya sama BPJS Kesehatan? Iya. Kan mirip ya. Betul. Coba apa bedanya itu? Kalau yang pertama, kecelakaan kerja itu kecelakaan yang terjadi mulai keluar pagar rumah, bekerja, berangkat gitu. Iya, sampai masuk rumah kembali. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau di BPJS Kesehatan itu wajib menggunakan jasa raharja. Nah, ini kalau perjalanan ini kan memang kami bersinggungan kan sama jasa raharja. Kalau di tempat kami boleh pakai jasa raharja, selisihnya itu pakai BPJS Ketenagakerjaan. Maksudnya kalau sudah punya jasa raharja, terus apabila kan ada kelebihan, sekarang kalau kita operasi, maka biaya yang dikeluarkan bisa lebih dari 20 juta. Karena 20 juta itu adalah plafon jasa raharja. Ya, kan bisa lebih sampai dia sembuh loh ya. Oh iya, karena tambahan obat nanti operasi lepas betul. Nah, itu bisa pakai BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kalau sudah, karena kami BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini kan yang ditanggung itu berbeda. Kalau yang kesehatan, yang penyakit lah, sakit karena sakit, itu masuknya ke BPJS Kesehatan kan. Kalau sudah pakai BPJS, kalau memang kasusnya kecelakaan kerja, itu pakainya BPJS Ketenagakerjaan. Itu. Ya, kalau sakit ya BPJS Kesehatan. Sama dua-duanya memang bisa menggunakan COB, Coordination of Benefit itu namanya, dengan jasa raharja tadi itu. Nah, cuman ini pengobatan akan terus kami tanggung sampai sembuh. Ya, sekontrolnya itu setelah operasi itu setelah operasi. Kalau ada resiko cacat, itu juga masuk ke kami. Ada resiko cacat itu ada santunannya. Selama dia tidak mampu bekerja, kan ada surat dokter. Nah, itu juga diklaimkan ke kami. Biasanya klaimnya itu berbentuk gimana Ibu? Maksudnya klaimnya itu contohnya? Ya, nanti dari rumah sakit itu tanpa biaya, tinggal nunjukkan kartunya saja. Ini kartu saya. Sudah, nanti rumah sakit akan ngeklaimkan biayanya ke kami. 2 berarti nggih manfaat. Terus untuk yang ini masih 1, masih kecelakaan kerja. Banyak ya. Kalau kita masih banyak, masih 1. Jadi ada santunan tidak mampu bekerja tadi. Ada santunan cacatnya. Kemudian dia apabila sampai ada resiko cacat, dia butuh alat bantu. Apa itu kursi? Itu juga masuk. Mungkin dia ada cacat tangannya kena mesin gitu ya. Sering Mbak, nggak cuma sekali 2 kali, atau pas kecelakaan di jalan raya harus amputasi. Nah, itu sudah masuk pendampingan kami mulai dia kecelakaan kerja. Jadi kami akan mendampingi mulai konsul ke dokternya, kalau ada risiko cacat seperti itu ya, konsul ke dokternya. Kemudian kami akan konfirmasi dengan perusahaan otomatis ya, karena ini kalau pasien yang cacat itu tidak boleh di PHK oleh perusahaan.
Nah, ini kami akan mengawal sampai dia bisa memanfaatkan tangan palsu itu. Tangan atau kaki palsu kalau cuma dipasang aja dia nggak bisa memanfaatkan, sama saja. Iya. Jadi perlu latihan terus. Itu masih kami tanggung. Sampai dengan kalau dia ada resiko misalnya ya, dia kecelakaan kerja tangannya yang diamputasi tadi itu. Dia menggunakan kalau biasanya tangannya ini untuk ngangkat-ngangkat beban. Beban, betul. Kan sering kan jadi kayu, ngangkat kayu. Oleh perusahaan dialihkan ke bagian mungkin ke administrasi ya. Dia butuh pelatihan komputer. Nah, itu masih ditanggung kami. Jadi program itu namanya Return to Work. Jadi yang pekerja mengalami resiko itu kami akan mengupayakan seoptimal mungkin supaya dia bisa kembali bekerja kembali. Ini yang kecelakaan kerja. Yang kecelakaan. Ini kayak gini kayaknya sangat menarik sekali Bu. Nggak cukup kayaknya ini 30 menit ini kayak. Kemudian selanjutnya di kecelakaan kerja, kalau dia ada resiko meninggal dunia, maka dia akan dapat santunan kematian. 48 kali gaji. 48 kali gaji. Otomatis kalau di perusahaan pastinya kan tergantung UMK atau UMK gitu. Nah, ini nanti selain kalau dia meninggal karena kecelakaan kerja, meninggalnya karena dalam hubungan kerja mulai keluar pagar rumah bekerja sampai masuk rumah kembali, itu nanti dia masih akan dapat santunan untuk anaknya beasiswa. Beasiswa untuk 2 orang anak. 2 orang anak. Mulai dia TK sampai dia perguruan tinggi untuk 2 orang. 2 orang anak. Jadi kita bekerja sekarang tapi untuk kalau generasi selanjutnya, kalau kita ada resiko, generasi selanjutnya ini masih bisa survive, Mbak. Nah, itu kan. Jadi kita saving, kita nabung sekarang itu untuk anak pastikan ke depan. Betul. Ini masih kalau kita ada resiko meninggal dunia, mereka masih bisa melanjutkan hidupnya. Alhamdulillah. Terus untuk istri yang ditinggalkannya, dia dapat 56 juta itu. Yang 48 kali gaji. Nah, 48 kali gaji itu kalau dia nggak bisa memanfaatkan, ya sudah, uang itu akan habis. Karena kan manis toh Mbak, uang itu. Iya betul. Berarti 48 kali gaji itu langsung diberikan gitu Bu modelnya. Nah, selain itu setelah dapat kami juga memberikan pelatihan, Mbak. Buat mereka supaya dia bisa survive. Tulang punggung keluarganya sudah meninggal. Maka dia harus melanjutkan hidup untuk anak-anak yang ada di belakang dia. Nah, itu ada pelatihannya, Mbak. Ada supaya juga. Dia bisa mandiri, bisa ngatur uang ini untuk apa. Itu untuk kecelakaan kerja. Jaminan kematian yang kedua. Tadi bukan. Tadi itu masih kecelakaan kerja masuknya. Ada lagi. Iya. Oke, pengennya yang jaminan kematian. Iya. Saya kasih. Kalau jaminan kematian itu minimal itu 42 juta, Mbak. 42 juta sendiri. Kalau kecelakaan tadi meninggal itu 48 kali gaji. Kalau ini kematian mendapatkan 42 juta. Tapi salah satu ya meninggalnya. Kalau meninggal karena kecelakaan kerja dapatnya itu. Kalau meninggalnya karena sebab apapun, Mbak. Meninggal karena sebab apapun ada 42 juta. Dan otomatis tadi itu ada pelatihan yang kita selenggarakan supaya dia bisa ngatur uang ini 42 juta itu. Sama berarti. Tapi kalau dia sudah ikut sampai dengan minimal 3 tahun, maka dia akan juga dapat beasiswa untuk putra-putrinya. Sama dengan itu tadi. Sama dengan yang pertama kecelakaan. Ya, cuman minimal 3 tahun. Makanya
sahabat Kemenak yang berbahagia bisa langsung segera ikut karena supaya minimal 3 tahun ini terpenuhi. Gitu. Minimal untuk yang bisa ikut program ini ya, minimal 2 program ini. Yang pertama Bu tadi kecelakaan kerja sama kematian. Ini minimal program yang bisa diikuti. Kalau bukan penerima upah, itu bisa bayar iurannya cuma 16.800. Kalau di bawah institusi, ya seperti kita ini jenengan Kemenak, itu hanya nggak sampai 13.000. Minimal dapat 2 program ini. 2 program ini 13.000 per orang per pekerja, maksudnya per bulan. Sekarang kalau orang ngerokok berapa? Betul ya Bu. Ya kan? Tapi ada lagi pertanyaan Bu, itu seumpama saya Bu, satu keluarga itu ada 5 saya suami dengan anak 3 Ini kalau BPJS kesehatan itu kan semuanya kan ikut maksudnya kalau ini gimana Bu? Kalau ini hanya pekerjanya saja. Siapa yang bekerja di situ? Gitu. Ya. Jadi 16 kalau dia ada di bawah institusi kayak gini, ikutnya kan 13.000 lah katakanlah ya, 12.600 sekian. 13.000. Nah, itu untuk kalau suaminya kerja, istrinya kerja, dua-duanya banyak ya didepak ya. Jadi satu institusi. Nah, itu mereka bisa ikut dua-duanya. Ya, ini tadi masih yang kecelakaan kerja sama kematian, Mbak. Ya, terus ada lagi Bu. Nah, kalau jaminan hari tua, tabungan yang bisa diambil pada saat dia keluar dari perusahaan. Misalnya di sini ada pengurangan tenaga, nah itu dia bisa ambil tabungan. Kalau untuk 3 program ini memang agak terasa bedanya nantinya. Dari 13.000 tadi, kalau 3 program ini akhirnya menjadi 145.000. Tapi ada tapinya. Ini nominal ini kan kembali. Yang enggak kembali itu tadi kan hanya yang kecelakaan kerja sama kematian aja, yang 12 sekian. Sisanya kembali lagi. Ngaten. Nah, ini kalau yang program keempat yang jaminan pensiun yang tadi disinggung tadi. Ya, jadi pada saat dia pensiun dia akan dapat nominal bulanannya, dia akan dapat sampai yang kayak pegawai negeri tadi itu loh Mbak. Nah, kalau sudah pakai jaminan pensiun, berapa sih yang harus dibayarkan? Itu sekitar 215.000 selama per bulannya. Per bulannya selama 15 tahun, Jangan lupa. Kalau nggak memenuhi 15 tahun gimana? Gimana? Misalnya sudah nonaktif. Untuk jaminan pensiun itu, kalau tabungan hari tua tadi diambilnya pada saat dia keluar dari perusahaan, masa tunggu 1 bulan sejak dinonaktifkan untuk menyelesaikan administrasi 1 bulan itu. Setelah itu sudah bisa diambil tabungannya. Untuk jaminan pensiun baru bisa diambil saat usia pensiun. Ya, di usia 58 tahun kalau yang sekarang. Jadi untuk pensiun itu usia pensiun setiap 3 tahun itu naik 1. Sekarang ini posisi di usia 58 tahun untuk jaminan pensiun. Nah, ini bisa diambil pada saat usia pensiun itu tabungannya. Untuk yang jaminan pensiun. Kalau jaminan hari tua kan bisa diambil begitu keluar. Kalau pensiunan itu terakhir besok. Nanti menjagani kalau ternyata tahun saya keluar dari sini. Kemudian beberapa bulan lagi saya kerja lagi di tempat yang lain, ada jaminan pensiunnya. Nah, terus kerja yang sekarang ini bisa diakumulasikan untuk memenuhi 15 tahun sampai nanti dia di usia 58. Ini gini Bu, seumpama setelah 15 tahun itu tadi umur itu belum mencukupi ke 58. Terus itu gimana Ibu? Nah, nanti untuk
umur maksudnya tutup usia? Enggak, maksudnya seperti ini. Sudah melaksanakan mengikuti program pensiun selama 15 tahun, tapi setelah tet 15 tahun, seumpama umurnya ini masih 56. Terus gimana kalau seperti itu, Ibu? Nah, untuk jaminan pensiun itu tetap nanti di usia 58 diambilnya, keluarnya. Tapi tabungannya bisa diambil dulu. Jadi nanti survive dari tabungan itu selama. Kalau ada resiko tutup usia, maka semua haknya itu tadi jatuh ke ahli waris. Kalau nggak memenuhi 15 tahun, ya dikembalikan sesuai sejumlah tabungannya itu. Tapi kalau memenuhi 15 tahun ya diterimakan oleh orangnya sendiri. Nah, kalau misalnya saya ini belum 15 tahun, tapi kemudian ada resiko meninggal. Maka itu akan jatuh ke ahli waris langsung keluar bulanannya itu tadi. Jadi nggak perlu 15 tahun masa iuran. Kalau ada resiko meninggal langsung dikasihkan ke ahli waris. Jadi per bulan. Iya, sampai itu tadi sama perlakuannya. Jadi kalau misalnya nanti ada resiko seperti itu, ahli waris akan dapat yang pertama setiap bulan, yang awal akan dapat tabungannya. Yang kedua dia akan dapat per tahun untuk beasiswanya. Per bulannya dapat jaminan pensiun. Nah, ini kalau itu tadi berapa sih, sampai berapa kisaran nominal untuk beasiswa? Itu sampai 174 juta loh, Mbak. Banyak sekali Bu nggih. Iya. Sangat bermanfaat sekali itu pastinya Ibu nggih. Terus ada lagi pertanyaan Bu, itu kan kita itu mendengarkan kan nggih, maksudnya itu jaminan pensiun, jaminan masa tua dan sebagainya. Terus ada pertanyaan lagi, terus caranya itu gimana Ibu? Ikut jam sostek itu caranya itu bagaimana gitu? Gampang Mbak. Kalau yang di program kami itu ada 2 segmen. Yang pertama bukan penerima upah. Kalau bukan penerima upah, itu dia yang bekerja sendiri, Mbak. Bekerja sendiri, kayak tukang ojek, terus kemudian buruh bangunan. Nah itu dia bukan penerima upah. Dia cuman tinggal menyerahkan KTP. Tinggal menyerahkan KTP aja, Bu. Sama bayar iuran. Kemudian juga menyampaikan pekerjaan saya 1 apa, 2 apa. Karena 16.800 itu bisa untuk 2 pekerjaan. Terus ini tempatnya Bu, tempatnya itu di mana ini? KTP ini dibawa kemana ya ini tempatnya jam sostek ini, alamatnya gitu loh Bu loh. Dibawa ke kantor BPJS Ketenagakerjaan bisa Mbak, di depannya stadion. Depannya stadion sini? Iya, depannya Pengadilan Agama itu Mbak, tempatnya orang ngurusi cerai. Iya biar jelas ini teman-teman semuanya tempatnya di sebelah mana. Tapi kalau tempatnya di depannya stadion, insya Allah semua orang Banyuwangi ini tahu Bu. Insya Allah, ya itu tadi Mbak. Untuk yang syaratnya pertama KTP, terus setelah itu apa Bu? Kemudian nanti juga ada, kalau yang ikut di bawah kementerian ini itu kan dapat lebih murah. Ya tadi sudah dibahas. Perlu diingatkan lagi. Nanti bisa dikumpulkan di masing-masing institusinya untuk dibayarkan bulanannya. Tadi berapa Bu? Hanya kalau untuk instansi nggak sampai 13.000, 12.576. Itu sudah minimal 2 program tadi, ada kecelakaan kerja sama kematian. Ya. Sekarang itu ada lagi Mbak program GN Lingkaran. Apalagi itu Ibu? Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan. Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan. Apa itu Ibu? Jadi kalau di rumah mungkin jenengan itu ada ngelihat tukang sapu-sapu atau tukang sampah. Kita bisa menyedekahkan mereka melalui program ini. Setiap bulannya hanya 16.800 untuk mereka. Gitu. Jadi mereka
nggak harus bayar, tapi kita yang bayarin mereka per bulan 16.800 tadi. Iya. Jadi berawalnya dari sedekah konsepnya. Jadi sedekah, kalau kita nggak ada resiko, alhamdulillah itu yang kita harapkan. Iya. Cuman harapan pada saat awal diniati ya ini untuk sedekah supaya kita membantu yang beresiko. Sama ya KTP itu tadi nggih Bu nggih. KTP orang yang disedekahkan itu. Iya. Jadi walaupun ikut yang sekarang di program kami ya, konsepnya itu tadi yang 2 program tadi kan program sedekah. Nggih. Kecelakaan kerja sama kematian. Terus yang sedekah ini Bu, saya menarik sekali nih nggih. Yang sedekah ini Bu nggih, ini gimana nanti setelah seumpama seseorang ini ingin menyedekahkan si A, terus dengan caranya membawa KTP dan sebagainya, manfaat untuk orang yang disedekahkan ini gimana? Sama persis dengan tadi. Iya. Jadi kalau ke rumah sakit, insya Allah rumah sakit seluruh Banyuwangi sudah kerjasama. Sudah. Puskesmas sudah kerjasama. Tinggal tunjukkan kartunya. Kalau ada risiko kecelakaan kerja. Iya. Kecelakaan yang itu tadi, mulai keluar pagar rumah bekerja sampai masuk rumah kembali. Iya. Tinggal tunjukkan kartunya. Nanti rumah sakit yang akan ngeklaim ke kami. Gitu. Kemudian kalau dari manfaatnya sama, antara penerima upah, bukan penerima upah, semua sama manfaatnya. Kematiannya juga sama. Jadi nggak pengaruh antara dia pekerja rentan itu tadi dengan yang membayari. Jadi semua sama, supaya mungkin yang sudah ASN ya, ini saya pengen bayari itu guru ngaji, itu marbot masjid. Nah itu kan mereka bisa. Tapi nggak sama aturannya juga, selama minimal apa gimana yang 15 tahun tadi itu. Kalau untuk jaminan pensiun itu nggih, tapi yang sampai itu kan hanya sampai 4 program kan. Kalau yang GR Lingkaran itu 2 program. Kecelakaan kerja sama kematian nggih kan 16.800. Iya, dia bisa untuk 2 program, 2 pekerjaan juga. Misalnya dia tukang ambil sampah, selain itu dia jadi tukang batu, itu bisa 2 pekerjaan. Iya Ibu. Terus di sini Bu nggih ada juga pertanyaan dari saya. Selain tadi pegawai ataupun ada ndak selain itu yang boleh ikut jam sostek mungkin? Kalau ini sama kami dengan BPJS Ketenaga Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan itu universal coverage, itu kan untuk seluruh penduduk. Nggih. Kalau di tempat kami untuk seluruh pekerja. Ya. Kalau kita ngacu yang di KMA 1069 itu, kalau di 1069 disampaikan itu mulai dari tenaga pendidik ya. Tenaga pendidik itu kalau di sini apa saja sih Mbak? Mulai ustadz ya, ada ustadznya, pengajarnya, gurunya ya. Nah itu dosen berarti juga bisa. Ibu nggih. Terus ada kalau ngacu yang di 1069 ada kependidikan. Tenaga kependidikan. Ya, tenaga kependidikan itu mulai dari administrasi saya gitu. Administrasi, kemudian lab, petugas lab, perpustakaan gitu. Perpustakaan. Berarti ini ada lagi guru ekstra Bu, ternyata guru ekstrakurikuler. Itu ada lagi ya. Terus kalau di apalagi ya Mbak ya, kalau di ini untuk pengajar yang di ma'had. Itu juga bisa nggih Bu? Iya, untuk yang pengajar. Dan pendukung lainnya misalnya kayak pengemudi. Sopir Ibu ya. Sopir ya. Sopir, terus kemudian tenaga kebersihan, security bisa. Iya, bisa. Terus kemudian juga kalau misalnya ada tenaga bantu lain yang dipekerjakan, mungkin office boy. Ternyata banyak sekali manfaatnya tapi minimal itu lah Mbak, cukup 12.000, 13.000 lah. 13.000 per bulan. Iya, per orang. Betul. Cukup menyerahkan KTP saja. Betul. Sangat mudah sekali sebenarnya Bu. Mungkin karena
karena masyarakat mungkin maksudnya belum pernah mendengar atau belum pernah tahu mengenai jam sostek ini tadi. Terus Ibu, ada lagi mungkin yang harus dijabarkan selain ini Bu, yang menarik mungkin dari jam sosteknya, monggo. Selain ini mungkin. Oke, nanti untuk teman-teman para sahabat Kemenak yang berbahagia bisa gabung melalui program kami ini, baik mandiri ataupun enggak. Untuk pengambilan tabungan, kalau ikut tabungan itu enggak harus ke kantor. Kalau daftar pun sebenarnya enggak harus ke kantor, bisa melalui website kami, Mbak. Ada websitenya. Daftar, ya. Daftar di website kami www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Di sana ada pendaftaran. Tuh semua bisa didaftarkan di sana melalui baik yang program BPU, program penerima upah atau yang bekerja di sini, ataupun GN Lingkaran tadi. Semua bisa melalui website itu. Atau kalau bingung ya monggo silakan datang ke kantor kami. Ke kantor. Ya. Untuk sebagai terakhir ya. Nggih, monggo. Kami sampaikan kita sudah nggak perlu cemas. Kita kerja kembali yang maksimal, karena insya Allah semua upaya kita akan dicatat sebagai ibadah dan tetap akan terus dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Iya, sangat menarik sekali percakapan ini, Bu. Untuk mengakhiri sesi hari ini adalah closing statement dari BP Jam Sostek. Monggo. Oke, yang pasti jangan cemas, kita tetap kerja keras karena kita dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Silakan ikuti program kami sesegera mungkin. Terima kasih. Itu Mbak Mita. Terima kasih atas ulasannya atau penjelasannya Ibu. Sahabat Kemenak, demikian tadi hasil bincang-bincang kita dengan narasumber dari BPJS kita, yaitu Ibu Yulia Fajar. Terima kasih Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.